Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 jurusan Manajemen Angkatan 2021 dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Kami di sini akan mempresentasikan lanjutan dari materi kemarin, yaitu materi bab 1. Di sini kami akan membahas materi bab 2 dengan judul Financial Reporting and Analysis. Dengan anggota dari kelompok terdiri dari saya sendiri, yaitu Ajeng Rida Rianti, dan dua rekan saya, yaitu Catur Nugrahani dan Yola Pangestu Anggraini. Boleh di next? Baik, di sini bisa kita lihat pokok pembahasan mulai dari preview, reporting environment, kemudian nature and purpose of financial accounting, ada accrual cornerstone and of accounting, ada concept of income, ada fair value and accounting, introduction to accounting analysis, income statement analysis of earning quality, balance sheet analysis of earnings quality, dan external factors and earnings quality. Baik, boleh di next. Baiklah teman-teman, di sini ada preview dari materi ini terkait dengan financial reporting and analysis. Di sini terbagi menjadi beberapa subtema ya teman-teman, terdiri dari beberapa subjudul maksud saya. Ada reporting environment dan juga nature and purpose of accounting, ada accrual cornerstone of accounting, the concept of income, fair value accounting, dan introduction to accounting analysis. Di mana di sini kita masih tetap berkaitan dengan laporan keuangan, di mana dalam informasi dan laporan keuangan ini dinilai relatif terhadap tiga hal, ya teman-teman, terhadap dua hal maksud saya. Yang pertama, ada kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela oleh manajer, tentu saja. Penting untuk kita pahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan untuk mengapresiasi informasi akuntansi keuangan yang tentunya dilaporkan di dalamnya ya teman-teman. Faktor utamanya itu adalah aturan akuntansi atau yang biasa kita sebut sebagai GAAP, kemudian juga ada motivasi manajer, ada mekanisme pemantauan dan penegakan hukum, ada regulator, dan juga praktik industri, serta sumber informasi lainnya yang bisa kita dapatkan. Di sini kami memeriksa komponen ini dan komponen lain dari lingkungan pelaporan keuangan pada bagian bab ini. Nah, laporan keuangan wajib juga di sini ada, yaitu merupakan bagian terpenting dalam proses pelaporan keuangan. Jadi meskipun kita sudah familiar dengan laporan-laporan keuangan, khususnya laporan tahunan, ada laporan keuangan penting lainnya yang memang perlu ditinjau oleh seorang analis, gitu ya. Kami memeriksa tiga kategori laporan ini. Di bagian ini ada laporan keuangan, kemudian ada pengumuman pendapatan, dan laporan undang-undang lainnya ya teman-teman. Untuk laporan keuangan mungkin definisinya itu sudah jelas tadi untuk bagian laporan keuangan ya. Namun sayangnya sebagian besar perusahaan ini meliris informasi triwulan yang sangat ringkas sehingga membatasi nilainya. Ketika data-data dari laporan keuangan itu ringkas, mungkin informasi yang kita dapatkan tidak sedetail itu. Nah, saat menganalisis informasi triwulan, kita perlu mengenali dua faktor penting, yaitu faktor musiman dan juga penyesuaian di akhir tahun, karena ini merupakan momen-momen penting dalam laporan keuangan. Yang pertama itu musiman. Jadi saat mengkaji tren, kita harus mempertimbangkan dampak dari musiman itu sendiri. Misalnya perusahaan retail memperoleh sebagian besar pendapatan dan keuntungannya dari kuartal keempat tahun kalender. Artinya analis seringkali membuat perbandingan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa tiba-tiba dari kuartal keempat dibandingkan dengan kuartal pertama. Yang kedua, penyesuaian akhir tahun. Jadi perusahaan seringkali melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan inventaris pada kuartal terakhir. Banyak dari penyesuaian ini terjadi sepanjang tahun dan hal ini menyebabkan informasi triwulan menjadi kurang dapat diandalkan ya teman-teman. Um,
Namun, tentu saja baru-baru ini perusahaan memutuskan perhatian investor pada pendapatan performa dalam pengumuman pendapatan mereka, mulai dari pendapatan GAAP, dari operasi yang dilanjutkan, tetapi tidak termasuk operasi yang dihentikan ya. Kemudian dari pos transitori dan yang tersisa dalam pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Kini secara rutin dikecualikan dalam perhitungan performa ya. Kemudian juga selain itu, perusahaan juga mengecualikan biaya yang timbul dari akuisisi, biaya kompensasi dalam bentuk opsi saham, pendapatan atau kerugian dari investment metode ekuitas. Um, Kemudian teman-teman secara umum bisa diakui bahwa pengungkapan tambahan oleh manajemen dapat membantu investor ya dalam memahami pendorong utama nilai pemegang saham. Nah, hal ini memberikan wawasan tentang cara perusahaan menganalisis diri mereka sendiri dan dapat berguna dalam mengidentifikasi tren dan memprediksi hasil operasional di masa depan. Nah, dampak umum dari pendapatan performa ini adalah menghilangkan item item-item sementara untuk meningkatkan daya banding dari tahun ke tahun. Nah, teman-teman, mungkin untuk review ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku ya, seperti yang saya bilang ada prinsip GAAP dan ada juga SEC atau Securities and Exchange Commission. Terus juga faktor lainnya manajer juga mempengaruhi. Manajer ini berpengaruh dalam menurunkan laba di laporan, meningkatkan volatilitas laba atau mengungkapkan informasi kompetitif tentang segmen, produk, dan juga rencana. Kemudian faktor apa lagi yang mempengaruhi, yaitu faktor pemantauan dan mekanisme penegakan. Kemudian ada sumber informasi alternatif, yaitu informasi ekonomi industri dan perusahaan, di mana kan laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal dan juga pihak eksternal ya teman-teman. Pihak eksternalnya yaitu investor. Nah, dari informasi ekonomi, industri, dan juga perusahaan, investor ini menggunakan informasi ekonomi dan industri untuk memperbarui perkiraan perusahaan. Jadi, apakah ada informasi baru mengenai ekonomi atau industri dari perusahaan? Jika ada, maka seorang investor itu akan menganalisis apakah informasi ini akan mempengaruhi profitable dari perusahaan atau tidak gitu, sehingga investor juga merespon berita industri seperti perubahan harga komoditas, data penjualan industri, perubahan posisi kompetitif, dan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ada juga pengungkapan sukarela. Jadi pengungkapan sukarela oleh manajer ini memang merupakan sumber informasi yang semakin penting ya. Salah satu katalis penting bagi pengungkapan sukarela itu adalah peraturan safe harbor ya, yaitu aturan-aturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap kesalahan nyata yang dilakukan oleh manajer yang melakukan pengungkapan secara sukarela. Kemudian juga ada perantara informasi atau analis gitu ya, memainkan peran penting juga dan juga unik gitu dalam pelaporan keuangan. Di satu sisi ini mereka mewakili kelompok pengguna yang tinggi dan aktif, tapi di sisi lain mereka menggunakan satu-satunya sumber informasi alternatif yang paling penting gitu ya. Jadi dengan demikian pembuat standar biasanya menanggapi permintaan analis serta ancaman yang mereka timbulkan sebagai sumber informasi yang bersaing gitu. Baik, mungkin selanjutnya materi yang akan dibawakan itu mengenai reporting environment yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Catur Nugrahani. Silakan Catur. Kasih Angel. Atau lebih next yuk. Selanjutnya ada reporting environment, di mana kalau yang belum tahu itu reporting environment ini ada yang namanya statutory financial report. Ini merupakan produk terpenting dari lingkungan pelaporan keuangan, yang dimana laporan keuangan ini dinilainya itu relatif terhadap yang pertama informasi pengguna laporan keuangan, kemudian alternatif sumber informasi. Faktor utama yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan untuk apresiasi informasi akuntansi keuangan yang dilaporkan adalah menggunakan aturan akuntansi atau yang dikenal dengan GAAP, motivasi manajer, mekanisme pemantauan, dan penegakan hukum. Kemudian ada regulator, ada praktik industri, dan sumber informasi lainnya.
dengan memeriksa komponen ini dan komponen lain dari lingkungan pelaporan keuangan. Dalam laporan keuangan wajib itu ada beberapa bagian, ada financial statement, ada earning announcement, dan other statutory reports. Untuk yang pertama, financial statement, itu di mana ada undang-undang yang setara dengan laporan tahunan yang disebut dengan formulir 10K, namun karena berisi informasi yang relevan yang melebihi informasi yang ada dalam laporan tahunan, sebaiknya pencatatan atau pensalinannya dilakukan secara berskala saat menganalisis informasi triwulan. Kita juga perlu untuk mengenali dua faktor penting. Yang pertama, dalam waktu musiman, saat mengkaji trennya, kita harus mempertimbangkan dampak musiman. Misalnya, perusahaan retail memperoleh sebagian keuntungan, sebagian pendapatan atau keuntungannya pada kuartal keempat tahun kalender. Jadi, artinya analisis yang sering kali membuat perbandingan dengan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Terus yang kedua itu ada year end adjustment, di mana perusahaan ini seringkali melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan inventaris pada kuartal terakhir. Banyak dari penyesuaian ini yang terjadi sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan informasi triwulan menjadi kurang dapat diandalkan untuk tujuan analisisnya. Kemudian ada earning announcement, di mana laporan keuangan tahunan dan triwulan tersedia untuk umum hanya setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit, biasanya berkisar 1 hingga 6 minggu. Namun perusahaan hampir selalu merilis informasi ringkasan penting kepada publik lebih awal melalui earning announcement. Earning announcement ini tersedia bagi para pedagang di bursa saham yang sering dilaporkan oleh media keuangan seperti The Wall Street Journal. Di Indonesia sendiri itu ada medianya atau ada webnya yang memberikan informasi mengenai earning announcement. Itu bisa dilihat di Bursa Efek Indonesia. Earning announcement sendiri memberikan ringkasan informasi penting tentang posisi dan kinerja perusahaan untuk periode triwulan dan tahunan. Investor tidak mungkin memperoleh keuntungan dengan menggunakan ringkasan informasi yang telah dirilis sebelumnya. Informasi rinci ini dalam laporan keuangan dapat dianalisis untuk memberikan wawasan tentang kinerja perusahaan dan prospek masa depan yang tidak tersedia dari informasi ringkasan dalam pengumuman laba. Kemudian perusahaan tersebut memusatkan perhatian investor pada pro forma earning dalam pengumuman pendapatan yang diterima oleh perusahaan, dimulai dengan pendapatan GAAP dari operasi yang dilanjutkan, kemudian termasuk juga operasi yang dihentikan dan perubahan prinsip dalam akuntansi. Kemudian ada next yang tolong di next. Kemudian ada yang ketiga, itu ada other statutory report, yang dimana dalam other statutory report ini ada gambar yang menjelaskan tentang statutory report dan isinya, yaitu
ada formulir 10K dengan keterangannya laporan tahunan dan isi penting dan perspektif analisisnya, di mana laporan keuangan dan manajemen tahunan yang diaudit, didiskusi dan dianalisis. Kemudian ada formulir 10Q dengan keterangan laporan triwulan yang isinya itu mengenai laporan keuangan dan manajemen triwulan, diskusi dan analisis. Kemudian ada formulir 20L itu dengan keterangan pernyataan pendaftaran atau laporan tahunan emiten asing dengan isi rekonsiliasi laporan yang menggunakan non US GAAP dengan laporan menggunakan US GAAP. Kemudian ada formulir 8K, di mana keterangan ini merupakan laporan terkini dengan isi penting laporan diajukan dalam waktu 15 hari setelah kejadian, perusahaan, pengendalian manajemen, akuisisi, dan disposisi aset-aset besar, kemudian ada kebangkrutan atau keadaan dalam pengawasan kurator, terus pergantian auditor, atau direktur mengundurkan diri. Kemudian ada peraturan 14A di mana keterangannya itu merupakan pernyataan proksi atau prospektus dengan isinya itu mengenai rincian dewan direksi, kepemilikan manajerial, kemudian remunerasi manajerial dan opsi saham karyawan. Kemudian laporan keuangan yang diaudit, informasi tentang proyek yang diusulkan atau penerbitan saham. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi statutory financial report. Yang pertama itu prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Laporan keuangannya disusun sesuai dengan GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan yang menentukan pengukuran dan pengakuan kelebihan seperti bagaimana aset diukur, terus kapan kewajiban timbul, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan beban dan kerugian terjadi, yang juga menentukan informasi apa yang harus diberikan dalam catatan. Catatan dalam prinsip-prinsip akuntansi ini penting untuk analisis laporan keuangan yang efektif. Kemudian ada manajer, di mana manajer merupakan kekuatan yang kuat dalam menentukan standar akuntansi. Manajer juga memberikan kekuatan penyeimbang terhadap tuntutan pengguna dalam pengaturan standar. Ketika pengguna fokus pada manfaat standar atau pengungkapan baru, manajer fokus pada biayanya. Biasanya, manajer ini menentang standar yang menurunkan laba yang dilaporkan, meningkatkan volatilitas laba, atau mengungkapkan informasi kompetitif tentang segmen produk atau rencana. Kemudian juga monitoring dan enforcement mekanisme, terus alternative information sources. Oke. Untuk selanjutnya di materi Nature and Purposes of Financial Accounting mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Yola Pangestu. Silakan Yola. Terima kasih Catur atas penjelasan dari reporting environment. Selanjutnya saya akan membahas dari nature and purpose of financial accounting. Di pertama ini ada komparabilitas dan konsistensi, kedua ada reliability, dan ketiga ada relevan. Pada komparabilitas dan konsistensi ini merupakan kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Komparabilitas ini berarti bahwa informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsistensi ini berarti juga metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip dari komparabilitas dan konsistensi ini
dibutuhkan agar informasi menjadi relevan dan andal. Lalu selanjutnya ada andal atau reliability. Itu merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Menjadi andal, informasi harus dapat diverifikasi, disajikan dengan jujur dan juga netral. Dan terakhir yaitu ada relevan, yang berarti kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi hal ini adalah ketepatan waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Pertama ada akuntansi akrual, kedua biaya historis dan penilaian wajar, ketiga materialistis, dan keempat konservatisme. Pertama, akuntansi akrual ini yaitu pendapatan diakui saat dihasilkan dan beban saat terjadi, yaitu tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas. Selanjutnya yang kedua ada biaya historis dan penilaian wajar. Biaya historis ini adalah nilai dari transaksi aktual perusahaan di masa lalu, sehingga akuntansi biaya historis ini disebut juga dengan akuntansi berdasarkan transaksi. Kelebihannya adalah nilai aset yang diperoleh melalui transaksi tawar-menawar yang wajar, biasanya wajar dan objektif. Tetapi nilai aset atau kewajiban ini kemudian berubah. Apabila pencatatan nilai yang tetap pada biaya historis, yaitu nilai aset saat dibeli, akan mengurangi manfaat laporan keuangan, terutama neraca. Penilaian wajar adalah harga pasar aset saat sekarang apabila harga pasar aset tersebut tersedia. Yang ketiga ada materialistis, yaitu sejauh mana kelalaian mencantumkan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhatikan situasi. Memungkinkan penilaian seseorang yang menggunakan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh. Dan terakhir teman-teman ada konservatisme. Pada konservatisme ini merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam akuntansi. Menurut FASB Statement of Concept nomor 2 dalam Sari 2004, konservatisme adalah reaksi hati-hati untuk menghadapi ketidakpastian dalam mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko pada situasi bisnis telah dipertimbangkan. Di konservatisme ini merupakan penentu kualitas laba. Dalam penelitian akademis, konservatisme dibedakan menjadi dua, yaitu konservatisme tak bersyarat dan konservatisme bersyarat. Selanjutnya, saya akan membahas relevansi dan keterbatasan akuntansi. Yang pertama, di relevansi informasi akuntansi keuangan, yaitu akuntansi aktivitas usaha tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Mudah untuk melihat ketidaksempurnaan dan keterbatasan, tetapi tidak ada pengganti yang sebanding. Akuntansi keuangan merupakan dan tetap menjadi satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas aktivitas usaha. Selanjutnya, saya akan membahas keterbatasan informasi laporan keuangan. Pertama, ada tepat waktu, kedua frekuensi, dan yang ketiga orientasi ke masa depan. Yang pertama, teman-teman, ada tepat waktu. Nah, di tepat waktu ini, laporan keuangan disusun paling sering setiap kuartal dan biasanya dipublikasikan 3-6 pekan setelah akhir kuartal. Sebaliknya, analisis mempengaruhi ramalan dan rekomendasi mereka pada basis sangat dekat segera setelah informasi mengenai perusahaan diketahui. Yang kedua, frekuensi, yaitu terkait erat dengan tepat waktu. Laporan keuangan dibuat secara berkala, biasanya tiap kuartal. Namun, sumber informasi alternatif, termasuk laporan analisis, disajikan untuk pasar setiap terdapat kejadian usaha yang membutuhkan revisi laporan. Dan yang terakhir, orientasi ke masa depan, yaitu sumber informasi alternatif, khususnya laporan dan ramalan analis, menggunakan informasi yang berorientasi ke masa depan. Laporan keuangan berisi perkiraan yang terbatas,
Lebih lanjut, akuntansi berbasis biaya historis dan fatisme konservasi. Biasanya menghasilkan kelambatan pengakuan ketika aktivitas bisnis terlalu lambat. Direkam dengan lagi dan sebagai ilustrasi bayangan sebuah perusahaan yang menandatangani kontrak jangka panjang dengan pelanggan, seorang analis akan memperkirakan dalam kontrak ini pendapatan masa depan dan nilai perusahaan segera setelah berita tentang penandatanganan tersedia. Laporan keuangan hanya mengakui kontrak ini pada periode mendatang ketika barang atau jasa diserahkan. Meskipun terdapat kelemahan-kelemahan ini, laporan keuangan tetap menjadi sumber informasi yang penting bagi informasi pasar keuangan. Lalu ada accrual cornerstone of accounting, yaitu akuntansi akrual bertujuan untuk menginformasikan pengguna mengenai konsekuensi aktivitas bisnis untuk arus kas masa depan perusahaan secepat mungkin dengan tingkat kepastian yang wajar. Di accrual accounting framework ini, akuntansi akrual bertujuan untuk menginformasi kepada pengguna tentang konsekuensi aktivitas bisnis terhadap arus kas masa depan perusahaan sesegera mungkin dengan tingkat kepastian wajar. Hal ini dicapai dengan mengakui pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan terlepas dari apakah arus kas terjadi secara bersamaan atau tidak. Pemisahan pengakuan pendapatan dan beban dari arus kas difasilitasi dengan penyesuaian akrual yang menyesuaikan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk menghasilkan pendapatan dan beban. Penyesuaian akrual dicatat setelah asumsi dan estimasi yang masuk akal dibuat, tanpa mengorbankan keandalan informasi akuntansi secara material. Oleh karena itu, penilaian adalah bagian dari penting akuntansi akrual dan peraturan serta mekanisme kelembagaan untuk memastikan keandalan. Selanjutnya ada pendapatan bersih arus kas operasi akrual. Berdasarkan definisi ini, akrual terdiri dari dua jenis, ada akrual jangka pendek dan juga yang berkaitan dengan item modal kerja. Dan akrual jangka panjang ini seperti depresiasi dan amortisasi, kami membahas kedua jenis akrual ini di bab selanjutnya. Dan perlu diperhatikan bahwa definisi akrual ini tidak termasuk akrual yang timbul melalui proses kapitalisasi biaya terkait aset tetap sebagai aset jangka panjang. Dan yang terakhir ada akuntansi akrual mengurangi masalah waktu dan pencocokan. Perbedaan antara akuntansi akrual dan akuntansi kas terletak pada pengaturan waktu dan pencocokannya. Akrual akuntansi mengatasi masalah waktu dan pencocokan yang melekat dalam akuntansi kas. Masalah waktu mengacu pada arus kas yang tidak terjadi bersamaan dengan aktivitas bisnis yang menghasilkan arus kas tersebut. Misalnya, penjualan terjadi pada kuartal pertama, namun uang tunai dari penjualan tersebut diterima pada kuartal kedua. Masalah pencocokan mengacu pada arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dari suatu aktivitas bisnis namun tidak sesuai waktunya satu sama lain. Seperti biaya yang diterima dari konsultasi yang tidak dikaitkan dengan upah yang dibayarkan kepada konsultan yang mengerjakan proyek. Selanjutnya itu ada proses akrual, pengakuan pendapatan, dan pencocokan biaya. Akuntansi akrual ini terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya, yang memandu perusahaan tentang kapan harus mengakui pendapatan dan beban. Pertama yaitu pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat diperoleh dan telah terrealisasi dan dapat direalisasikan. Pendapatan diperoleh ketika perusahaan mengirimkan produk atau jasanya. Artinya, perusahaan telah menjalankan bagiannya dalam kesepakatan tersebut. Pendapatan direalisasikan ketika uang tunai diperoleh untuk produk atau jasa yang dikirimkan.
Pendapatan dapat direalisasikan ketika perusahaan menerima aset atas produk atau jasa yang diserahkan, yang dapat dikonversi menjadi uang tunai. Memutuskan kapan pendapatan diakui terkadang sulit. Meskipun gitu, pendapatan biasanya diakui pada saat penjualan. Pendapatan juga diakui bergantung pada keadaan saat produk atau jasa sedang disiapkan, saat selesai atau saat uang tunai diterima. Yang kedua, ada pencocokan biaya. Akuntansi akrual ini menyatakan bahwa pengeluaran dicocokkan dengan pendapatan terkait. Proses pencocokan ini berbeda atau untuk dua jenis pengeluaran utama. Beban timbul dalam produksi suatu produk atau jasa disebut biaya produk. Diakui pada saat produk atau jasa dikerahkan. Semua biaya tetap di neraca sebagai persediaan tersebut dijual yang pada saat itu ditransfer ke laporan laba rugi sebagai harga pokok penjualan yaitu COGS. Jenis pengeluaran lainnya disebut biaya periode. Beberapa biaya periode berhubungan dengan pemasaran produk atau jasa dan dicocokkan dengan pendapatan ketika pendapatan yang terkait dengan biaya tersebut diakui. Biaya periode lainnya seperti biaya administrasi tidak berhubungan langsung dengan produksi atau penjualan produk atau jasa. Biaya-biaya tersebut dibebankan pada periode terjadi yang belum tentu terjadi pada saat arus kas keluar. Selanjutnya yaitu ada relevansi dari akuntansi akrual. Relevansi konseptual akuntansi akrual ini, keunggulan konseptual akrual akuntansi atau arus kas muncul karena laporan laba rugi berbasis akrual dan neraca lebih relevan untuk mengukur masa kini dan masa depan perusahaan kapasitas menghasilkan uang. Akrual jangka pendek dan jangka panjang sama-sama penting relevansi pendapatan versus arus kas seperti yang dijelaskan. Itu ada relevansi akrual jangka pendek. Di akrual jangka pendek ini meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu mencatat pendapatan saat diperoleh dan pengeluaran saat terjadi. Akrual ini menghasilkan angka pendapatan yang lebih mencerminkan profitabilitas dan juga menciptakan aset lancar dan juga kewajiban lancar yang memberikan informasi berguna tentang kondisi keuangan. Yang kedua ada relevansi akrual jangka panjang. Untuk melihat impor akrual jangka panjang, perhatikan bahwa arus kas bebas ke perusahaan dihitung dengan mengurangkan investasi jangka panjang aset dari arus kas operasi. Investasi semacam itu menimbulkan masalah secara cuma-cuma arus kas. Pertama, investasi ini biasanya berukuran besar dan jarang terjadi. Hal ini mengurangi volatilitas arus kas bebas. Kedua, arus kas bebas memperlakukan pertumbuhan modal dan pergantian modal secara sinonim. Investasi dalam proyek-proyek baru seringkali menjadi pertanda baik bagi perusahaan dan pasar, biasanya bereaksi positif terhadap belanja modal tersebut. Namun, semua belanja modal mengurangi arus kas bebas. Yang ketiga ada financial performance, yaitu pengakuan pendapatan dan pencocokan biaya menghasilkan angka pendapatan yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Pendapatan pengakuan memastikan semua pendapatan yang peroleh dalam suatu periode dipertanggungjawabkan. Pencocokan memastikan bahwa hanya biaya yang didistribusikan pada pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode yang dicatat. Yang keempat ada financial condition, yaitu akuntansi akrual menghasilkan neraca yang lebih banyak secara akurat, mencerminkan tingkat sumber daya yang tersedia bagi perusahaan untuk dihasilkan arus kas masa depan. Dan terakhir, ada memprediksi arus kas masa depan, yaitu pendapatan akrual ini adalah prediktor masa depan yang unggul arus kas dibandingkan arus kas saat ini. Karena setidaknya dua alasan, yaitu pertama, melalui pengakuan pendapatan, hal yang mencerminkan konsekuensi arus kas masa depan. Misalnya krede ini penjualan hari ini memperkirakan uang tunai yang akan diterima dari pelanggan di masa depan. Kedua, akuntansi akrual menyelaraskan arus masuk dan arus keluar dengan lebih baik dari waktu ke waktu melalui proses pencocokan. Dan berarti pendapatan merupakan prediktor yang lebih stabil dan dapat diandalkan arus kas.
Selanjutnya itu ada relevansi empiris akuntansi akrual, yaitu kritik terhadap akuntansi akrual mengecam keandalan yang lebih rendah dan lebih memilih arus kas yang dapat diandalkan. Pendukung menegaskan relevansi tambahan dari akuntansi akrual mengkompensasi keandalan yang lebih rendah. Mereka juga menunjuk pada kelembagaan mekanisme seperti GAAP dan audit yang memastikan setidaknya jumlah minimum dapat diterima keandalannya. Selanjutnya itu ada implikasi analisis akuntansi akrual. Ada beberapa mitos dan kesalahpahaman tentang akuntansi akrual, laba, dan arus kas. Mitos yang pertama yaitu karena nilai perusahaan bergantung pada arus kas masa depan, hanya arus kas saat ini yang bergantung pada masa depan arus kas. Tidak ada alasan untuk menghubungkan arus kas saat ini dengan arus kas masa depan yang mengalir. Kami telah menunjukkan bahwa pendapatan saat ini merupakan prediktor yang lebih untuk kas masa depan mengalir dibandingkan arus kas saat ini. Kedua, semua arus kas relevan dengan nilai. Banyak jenis arus kas yang tidak mempengaruhi nilai perusahaan, misalnya uang tunai yang dikumpulkan dari pelanggan secara kredit. Juga pasti jenis arus kas berhubungan negatif dengan nilai perusahaan, misalnya modal pengeluaran mengurangi arus kas bebas, tetapi biasanya meningkatkan perusahaan. Teman-teman, yang ketiga ini ada semua penyesuaian akuntansi akrual tidak relevan dengan nilai. Tujuan utama dari akuntansi akrual adalah membuat penyesuaian untuk transaksi yang memiliki implikasi arus kas masa depan. Meskipun tidak ada arus kas masuk dan arus kas keluar terjadi secara bersamaan. Contohnya yaitu penjualan kredit. Mitos yang keempat yaitu arus kas tidak dapat dimanipulasi. Pernyataan ini tidak hanya salah, tetapi mungkin lebih mudah memanipulasi atau arus kas daripada memanipulasi pendapatan. Misalnya saja, uang tunai arus dapat ditingkatkan dengan menunda belanja modal atau pembayaran pengeluaran, atau dengan mempercepat pengumpulan pada pelanggan. Dan mitos yang kelima, yaitu tidak mungkin mengelola peningkatan pendapatan secara konsisten dalam jangka panjang. Beberapa pengguna menegaskan tidak mungkin mengelola pendapatan meningkat dari tahun ke tahun karena akuntansi aturan mendiktekan bahwa akrual pada akhirnya akan berbalik, yaitu akuntansi akrual dan kas akuntansi yang bertepatan dalam jangka panjang. Namun, sebagian besar perusahaan dapat melakukan pengelolaan secara agresif peningkatan pendapatan selama beberapa tahun sekaligus. Dan akrual dan arus kas kebenaran. Logika dan bukti menunjukkan beberapa kebenaran atau fakta penting tentang akuntansi akrual, pendapatan, dan arus kas. Terdapat 3 fakta. Yang pertama yaitu akuntansi akrual lebih relevan dibandingkan arus kas. Baik secara konseptual maupun praktis, pendapatan akrual lebih relevan dibandingkan arus kas dalam mengukur kondisi dan kinerja keuangan serta dalam penilaian. Perhatikan bahwa pernyataan ini tidak menentang relevansi arus kas masa depan. Sebaliknya, laporan ini menunjukkan bahwa arus kas saat ini kurang relevan dibandingkan pendapatan saat ini. Yang kedua, arus kas lebih dapat diandalkan dibandingkan akrual. Pernyataan ini benar dan menunjukkan bahwa arus kas dapat dan memang memainkan peran penting yang saling melengkapi dengan akrual. Namun, pernyataan ekstrim seperti arus kas tidak dapat dimanipulasi tidaklah benar. Saat menganalisis arus kas, kita juga harus ingat bahwa arus kas ini lebih fluktuatif dibandingkan pendapatan. Dan fakta yang ketiga yaitu angka akuntansi akrual dapat mengalami distorsi akuntansi. Keberadaan metode akuntansi alternatif bersamaan dengan manajemen laba mengurangi daya banding dan konsistensi angka akuntansi akrual. Selain itu, peraturan akuntansi yang sewenang-wenang dan kesalahan estimasi dapat menyebabkan distorsi akuntansi. Kemungkinan besar terjadi analisis atau penilaian keuangan yang mengabaikan fakta ini dan penyesuaian akuntansi. Selanjutnya ada konsep of income yang akan dijelaskan oleh teman saya Catur. Makasih, Yola.
Selanjutnya saya akan membacakan dan menginformasikan mengenai materi konsep of income. Jadi di mana dalam konsep of income ini ada accrual accounting yang penting karena konsep pendapatan dan perbedaan dalam cash flow. Income juga disebut dengan earning atau profit, diringkas dalam bentuk finansial, juga dalam menentukan dan menjelaskan income suatu usaha pada suatu periode merupakan tujuan utama laporan laba rugi. Secara konseptual, income ini dimaksudkan untuk memberikan ukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama suatu periode dan perkiraan profitabilitas bisnisnya saat ini, yaitu sejauh mana bisnis mampu menutupi biaya operasinya dan memperoleh keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Kemudian peran income yang terakhir yaitu indikator profitabilitas perusahaan sangat penting bagi seorang analisis karena membantu dalam memperkirakan potensi pendapatan di masa depan dari perusahaan bisnis yang bisa dibilang merupakan salah satu tugas terpenting dalam analisis bisnis. Tugas utama dalam analisis laporan keuangan atau financial statement itu mengevaluasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap pendapatan untuk meningkatkan kemampuan dalam mencerminkan kinerja bisnis dan memperkirakan pendapatan di masa depan. Pada bagian ini, saya akan membahas mengenai konsep pendapatan alternatif, khususnya pendapatan permanen dan pendapatan ekonomi. Boleh di next ya. Untuk yang pertama, itu ada economic income, di mana economic income atau pendapatan ekonomi biasanya ditentukan sebagai arus kas selama satu periode, ditambah perubahan nilai saat ini dari arus kas masa depan yang diharapkan. Biasanya diwakili oleh perubahan nilai pasar, aset bersih bisnis yang mencakup komponen yang direalisasi atau arus kas dan yang belum direalisasi, apakah gain atau loss. Economic income mengukur perubahan nilai pemegang saham yang berguna ketika tujuan analisis adalah menentukan keuntungan pasti bagi pemegang saham pada periode tersebut. Kemudian, economic income merupakan indikator utama kinerja perusahaan, yang dimana mengukur dampak keuangan dari semua peristiwa periode tersebut secara komprehensif. Namun, karena sifatnya yang komprehensif, pendapatannya ekonomis. Kemudian ada permanent income atau disebut dengan pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang, yang merupakan pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh suatu bisnis panjang umurnya sesuai kondisi perusahaan saat ini yang mencerminkan fokus jangka panjang, sehingga secara konseptual mirip dengan sustainability earning power yang merupakan konsep penting untuk penilaian ekuitas dan analisis kredit. Berbeda dengan pendapatan ekonomi yang mengukur perubahan nilai perusahaan, kalau di pendapatan permanen ini berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat dinyatakan dengan membagi pendapatan permanen dengan biaya modal. Namun, meskipun pendapatan permanen ini memiliki konotasi jangka panjang, hal tersebut dapat berubah kapanpun prospek pendapatan jangka panjang suatu perusahaan berubah-ubah. Selanjutnya ada operating income, di mana operating income ini mengacu pada pendapatan yang timbul dari aktivitas operasi suatu perusahaan yang dimana merupakan konsep penting dalam penilaian. Kepentingannya muncul dari tujuan keuangan perusahaan
untuk memisahkan aktivitas operasi bisnis dari aktivitas pendanaan atau perbendaharaan. Di samping ada operating income, juga teman-teman harus tahu ada juga namanya non-operating income. Jadi non-operating income ini merupakan hal yang tidak termasuk semua pengeluaran atau pendapatan yang timbul dari aktivitas pendanaan bisnis, seperti beban bunga dan pendapatan investasi. Pendapatan operasional merupakan konsep yang sangat berbeda dengan pendapatan permanen. Pendapatan operasional sendiri dapat mencakup komponen tidak berulang tertentu seperti restrukturisasi biaya, sedangkan di komponen berulang seperti beban bunga tidak termasuk dalam pendapatan operasional. Next. Oke. Selanjutnya ada accounting concept of income. Jadi, accounting concept of income atau pendapatan yang dilaporkan didasarkan pada konsep penghitungan yang akrual. Sedangkan pendapatan akuntansi ini memang mencerminkan aspek pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Tugas utama dalam analisis laporan keuangan itu penyesuaian akuntansi pendapatan agar lebih mencerminkan konsep pendapatan ekonomi alternatif. Di accounting concept of income itu ada revenue recognition and matching, terus kemudian ada permanen, transitory, and value irrelevant component, kemudian ada analysis implication, ada adjustment for permanent income. Jadi yang pertama ada revenue recognition and matching, yang merupakan titik awal pengukuran pendapatan dengan ada dua syarat pengakuannya. Yang pertama, harus realized or realizable. Dengan cara perusahaan harus memiliki, yaitu menerima uang tunai atau komitmen yang dapat diandalkan untuk mengirimkan uang tunai seperti piutang yang sah. Kemudian ada earn-out, yang mana perusahaan harus telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pembeli. Artinya proses perolehannya harus selesai. Setelah pendapatan diakui, biaya terkait dicocokkan dengan pendapatan yang diakui. Kemudian ada permanen, transitory, and value irrelevant component. Jadi accounting income terdiri atas 3 komponen, di mana yang pertama ada komponen permanen yang merupakan pendapatan akuntansi yang permanen yang diperkirakan akan bertahan tanpa batas waktu. Kemudian ada komponen sementara, di mana dalam penghitungan pendapatan tidak diharapkan terjadi kembali. Ini merupakan peristiwa yang terjadi hanya satu kali. Kemudian ada nilai komponen yang tidak relevan, jadi hal ini tidak mempunyai nilai ekonomis yang muncul dari ketidaksempurnaan dalam akuntansi. Komponen nilai yang tidak relevan tidak dipengaruhi sama sekali terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada analysis implication, di mana sebelum membuat penyesuaian apapun, perlu untuk menentukan tujuan analisisnya. Secara khusus, penting untuk menentukan apakah tujuannya adalah menentukan economic income atau permanent income. Kemudian penentuan ini penting karena pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen berbeda dalam sifat dan tujuannya. Dan oleh karena itu, penyesuaian yang diperlukan untuk menentukan setiap ukuran dapat berbeda secara substansial. Kemudian yang terakhir ada adjustment for permanent income, di mana seorang analis ini perlu menentukan terlebih dahulu komponen permanen atau berulang dari pendapatan akuntansi periode berjalan yang mengidentifikasi dan mengecualikan secara tepat atau menghaluskan komponen-komponen sementara dari pendapatan akuntansi. Penurunan nilai aset bersifat sementara dan tidak boleh dimasukkan dalam laba inti pada periode tersebut. Namun, penurunan nilai aset ini mencerminkan berkurangnya prospek pendapatan masa depan dari suatu divisi perusahaan, dan informasi ini harus diperhatikan
diperhitungkan oleh analisis ketika menentukan pendapatan permanen, menentukan pendapatan inti, yang merupakan sebuah hal yang penting dalam langkah pertama. Yang penting ini dalam memperkirakan pendapatan permanen perusahaan. Dalam adjustment for permanent income itu ada adjustment for economic income. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk melihat pendapatan ekonomi adalah perubahan bersih saham, pemegang saham, kekayaan yang timbul dari sumber yang bukan pemilik. Karenanya itu mencakup segala sesuatu yang berubah ketika melakukan penyesuaian untuk memperoleh pendapatan ekonomi. Maka perlu menyadari bahwa angka-angka yang disesuaikan bukanlah representasi pendapatan ekonomi yang tepat. Karena perusahaan tidak dapat menentukan perubahan nilai aset. Kemudian yang kedua, itu ada adjustment for operating income. Saat menentukan laba operasional, analisis yang berpraktik seringkali memulai dengan inti pendapatan yang tidak termasuk dalam komponen pendapatan. Non-operasional seperti beban bunga, laba operasional, beban bunga laba operasional yang mencakup seluruh pendapatan dan beban. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu ada fair value accounting. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Ajeng Lida. Ajeng Lida, silakan. Baik, terima kasih Catur. Jadi teman-teman semua, selanjutnya materi yang akan saya bahas itu mengenai fair value accounting. Jadi di sini tuh kita akan belajar alternatif model biaya historis dan juga alternatif model-model lainnya gitu ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu alternatif model historis dan juga nilai wajar ya teman-teman. Jadi alternatif model biaya historis itu adalah akuntansi nilai wajar di bawah pameran model akuntansi nilai-nilai aset dan liabilitas ditentukan berdasarkan nilai wajar atau biasanya harga pasar ya biasa kita sebut pada tanggal pengukuran, yaitu kira-kira pada tanggal tersebut laporan keuangan dibuat. Misalnya dalam model ini nilai tanah yang dilaporkan di neraca akan mewakili harga pasarnya pada tanggal neraca dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan. Dan ini merupakan estimasi harga jual saat ini dikurang biaya penjualan langsung pendapatan. Dalam model ini hanya mewakili perubahan bersih, nilai wajar aset, dan liabilitas selama periode tersebut. Jadi akuntansi secara perlahan namun pasti bergerak menuju model akuntansi nilai wajar. Jadi meskipun akuntansi nilai wajar ini telah diterapkan secara selektif di mana 20 tahun yang lalu baru-baru ini terdapat kemajuan yang signifikan menuju penerapan secara luas yaitu PSAK 157 memberikan pedoman dasar untuk mengadopsi model akuntansi nilai wajar dan PSAK 159 merekomendasikan penerapan sukarela untuk kelompok aset dan liabilitas yang luas. Sedangkan penggunaan penerapan sukarela untuk kelompok aset dan liabilitas yang luas dan kewajiban seperti surat berharga atau instrumen utang, terdapat indikasi bahwa penerapan akuntansi nilai wajar yang komprehensif untuk seluruh aset liabilitas termasuk aset dan liabilitas operasi mungkin terjadi di masa depan. Penerapan akuntansi nilai wajar juga merupakan suatu revolusi dalam akuntansi keuangan, baik atau buruk penerapan akuntansi nilai wajar, ini akan mengubah secara mendasar gitu ya sifat-sifat dari laporan keuangan. Jadi penting bagi kita, seorang analis, untuk memahami bagaimana akuntansi nilai wajar mempengaruhi laporan keuangan dan untuk menghargainya terhadap analisis laporan keuangan. Nah, sedangkan apa yang menyebabkan hal-hal tersebut berbeda gitu ya? Apa logika yang mendasari kedua model akuntansi itu? Di sini kita sebutkan beberapa perbedaan mendasar antara kedua model dengan tujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu ada transaksi versus penilaian saat ini. Jadi dalam akuntansi biaya historis, aset dan nilai liabilitas sangat ditentukan oleh transaksi aktual suatu badan usaha di masa lalu
di masa lalu penilaiannya ya, tidak perlu mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Nah, sebaliknya, berdasarkan model nilai wajar, jumlah aset atau liabilitas itu ditentukan oleh nilai terkini dengan menggunakan asumsi pasar, sehingga penilaian tidak perlu didasarkan pada sebuah transaksi yang sebenarnya. Itu. Nah, selanjutnya ada basis biaya versus pasar. Basis biaya versus pasar ini penilaian biaya historis, terutama ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan oleh bisnis, sedangkan berdasarkan model nilai wajar penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar, misalnya barang yang jadi dalam persediaan berdasarkan model biaya historis, terutama akan mencerminkan biaya produksi barang tersebut, sedangkan berdasarkan model nilai wajar akan mencerminkan harga jual bersihnya, yaitu nilai yang bersedia dibayar pasar untuk barang tersebut. Itu boleh di next. Oke, selanjutnya ada 5 aspek yang perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama itu adalah mendefinisikan nilai wajar, yaitu tanggal pengukuran, kemudian transaksi hipotesis, transaksi teratur gitu ya, kemudian pengukuran berbasis pasar, dan harga keluar. Di sini akan saya bahas untuk tanggal pengukuran itu nilai wajar aset atau liabilitas ditentukan pada tanggal-tanggal pengukuran, yaitu tanggal neraca, dan bukan tanggalnya pada saat aset pertama kali dibeli gitu ya, atau liabilitas awalnya ditanggung. Kemudian untuk transaksi hipotesis, itu transaksi yang menjadi dasar penilaian adalah hipotesis ya. Jadi tidak ada penjualan aktual aset atau pengalihan tanggung jawab yang memang perlu terjadi gitu. Di dalam dengan kata lain nilai wajar ditentukan seolah-olah aset tersebut dijual pada tanggal pengukuran. Selanjutnya ada transaksi teratur, itu gagasan tentang transaksi yang tertib, menghilangkan pertukaran terjadi dalam keadaan yang tidak biasa seperti di bawah tekanan. Nah, selanjutnya, pengukuran berbasis nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran khusus entitas. Seperti apa artinya ini? Gitu. Artinya nilai wajar suatu aset harus mencerminkan harga yang akan dibayar oleh pelaku pasar untuk aset tersebut, atau permintaan liabilitas bukan nilai yang dihasilkan melalui penggunaan unik ya dari aset tersebut. Nah, selanjutnya juga memang apa ya? Uh, boleh di Enggak deh, belum di next. Untuk teknik penilaian itu ada teknik pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, juga pendekatan biaya. Untuk pendekatan pasar, jadi sesuai dengan namanya, pendekatan ini digunakan secara langsung maupun tidak langsung, harga transaksi pasar sebenarnya. Nah, terkadang teman-teman harga pasar mungkin perlu apa ya, demikian ditransformasikan gitu ya dengan cara tertentu dalam menentukan nilai wajar, dan ini adalah pendekatan berlaku untuk sebagian besar input tingkat 1 atau tingkat 2 yang nanti akan dibahas mungkin di slide selanjutnya oleh saya. Kemudian ada pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan ini nilai wajar diukur dengan cara diskonto ekspektasi arus kas atau pendapatan masa depan terhadap periode saat ini. Jadi pasar sekarang ekspektasi perlu digunakan semaksimal mungkin dalam menentukan nilai-nilai yang dihitung ini ya teman-teman. Itu. Selanjutnya juga ada pendekatan biaya. Jadi pendekatan biaya ini memang digunakan untuk menentukan biaya penggantian suatu aset saat ini, yaitu menentukan biaya penggantian sisa aset. Dalam pendekatan ini nilai wajar ditentukan sebagai biaya kini berlaku untuk pasar, yaitu pembelian memperoleh pembangunan aset dan pengganti ini itu gitu ya. Teman-teman semua mungkin selanjutnya itu di next aja mungkin. Nah, di sini ada pertimbangan dan mengukur nilai wajar. Teman-teman bisa dilihat ada level 1 input, level 2 input, dan level 3 input. Untuk level 1 itu, harga kuotasian di pasar aktif yang dapat diakses oleh entitas pelapor pada tanggal pelaporan untuk aset atau liabilitas yang identik. Jadi harga adalah tidak disesuaikan dengan dampak jika ada dari entitas pelapor yang memiliki blok besar dibanding dengan keseluruhan volume perdagangan atau yang disebut sebagai faktor penghambat ya teman-teman.
Kemudian untuk di level 2 itu harga yang dapat diobservasi secara langsung atau tidak langsung di pasar aktif untuk aset atau liabilitas serupa. Jadi harga yang dikutip untuk barang yang identik atau serupa di pasar yang tidak aktif, masukkan selain yang dikutip, misalnya suku bunga, kurva imbal hasil, risiko kredit, dan volatilitas ya teman-teman. Atau masukan yang dikuatkan pasar gitu teman-teman. Selanjutnya untuk tingkat 3 itu tidak dapat diamati ya, karena masukan yang mencerminkan milik manajemen sendiri, asumsi tentang asumsi yang akan dibuat oleh pelaku pasar teman-teman. Tuh, mungkin boleh di next. Nah, ada implikasi analisis, jadi keuntungan dan kerugian akuntansi nilai wajar ya, ada mencerminkan informasi terkini, kriteria pengukuran yang konsisten, keterbandingan, tidak ada bias observatif, lebih berguna untuk analisis ekuitas, objektivitas lebih rendah gitu ya teman-teman. Terus juga kerentanan terhadap manipulasi, terus penggunaan input level 3 dan kurangnya konservatisme gitu. Mungkin boleh di next. Oh, jangan dulu di next mungkin Yola, masih ada penjelasan sedikit untuk yang tadi. Nah, yang pertama itu ada mencerminkan informasi terkini ya, karena memang apa ya, lebih ke mendeskripsikan nilai wajar ya teman-teman. Jadi tidak dapat disangkai bahwa akuntansi nilai wajar ini mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan liabilitasnya pada neraca gitu. Terus untuk kriteria pengukuran yang konsisten, keuntungan lain yang dimilikinya itu bahwa akuntansi nilai wajar ini memberikan satu-satunya kriteria pengukuran aset dan liabilitas yang konsisten secara konseptual ya teman-teman. Kemudian ada keterbandingan, jadi karena konsistensi dalam cara pengukuran aset dan liabilitas ini terdapat pendapat bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkatkan daya banding, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan berbagai perusahaan. Selanjutnya tidak ada bias konservatif gitu ya, jadi menghilangkan konservatisme terhadap yang diharapkan untuk meningkatkan keandalan karena netralis atau melaporkan informasi tanpa bias apapun. Selanjutnya juga memang lebih berguna untuk analisis ekuitas karena informasinya lengkap gitu ya teman-teman. Ada objektivitas lebih rendah juga. Kemudian ada penggunaan input level 3 di sini maksudnya apa? Karena masukan tingkat 3 itu kurang objektif. Isu krusial yang akan menentukan keandalan akuntansi nilai wajar ini adalah sejauh mana masukan tingkat 3 perlu digunakan gitu ya. Kemudian juga ada kurangnya konservatisme. Itu kan merupakan kerugian utama ya dari akuntansi nilai wajar. Jadi ada konservatisme secara alami mengimbangi bias optimis dari manajemen untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi atau aset bersih yang lebih tinggi. Lalu juga yang kedua itu penting untuk analisis kredit atau kontrak ulang karena kreditur lebih menyukai laporan keuangan. Boleh di next mungkin? Untuk implikasi analisis itu sendiri ada empat, fokus pada neraca. Jadi laporan laba rugi bisa dibilang adalah pernyataan yang paling penting untuk analisis. Jadi secara khusus analis ekuitas cenderung membayar kurang memperhatikan neraca gitu ya. Bagian dari alasan mengabaikan keseimbangan sheet ini adalah bahwa hal ini tidak terlalu informatif dalam model biaya historis gitu. Kemudian menyatakan kembali pendapatan. Menganalisis dan menyatakan kembali pendapatan ini akan menjadi hal yang lebih penting dan dari tugas analis gitu ya, pendapatan bottom line berdasarkan akuntansi nilai wajar, model hanya mengukur perubahan bersih dalam nilai wajar aset dan liabilitas gitu. Kemudian ada menganalisis penggunaan input dan juga ada menganalisis kewajiban keuangan, karena hal ini menciptakan situasi yang berlawanan ya dengan intuisi sehubungan dengan penilaian kewajiban keuangan bisnis, misalnya kewajiban utang, penurunan kelayakan kredit, dan lain-lain gitu. Mungkin boleh di next lagi Yola. Selanjutnya ada pengantar analisis akuntansi. Jadi analisis akuntansi ini adalah proses mengevaluasi sejauh mana perusahaan, kemudian angka akuntansi ini mencerminkan realitas ekonomi. Nah, tapi teman-teman,
Di sini itu ada yang namanya distorsi akuntansi, manajemen pendapatan, motivasi manajemen laba, mekanisme manajemen laba, analisis implikasi manajemen laba, kemudian juga proses analisis akuntansi. Mungkin boleh di next untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, ada distorsi akuntansi. Distorsi akuntansi itu apa? Distorsi akuntansi itu adalah penyimpangan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan realistis bisnis. Di sini ada standar akuntansi, kesalahan estimasi, itu tuh masuk ke dalam apa ya, sumber distorsi dari akuntansi ya. Yang salah satunya adalah standar standar akuntansi. Jadi teman-teman, distorsi akuntansi ini kan penyimpanan informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan ya. Nah, itu ada yang namanya standar akuntansi yang terkadang bertanggung jawab atas distorsi gitu ya. Setidaknya ada 3 sumber distorsi yang yang dapat diidentifikasi. Pertama, standar akuntansi adalah keluaran dari proses politik. Kemudian juga sumber distorsi kedua adalah standar akuntansi muncul dari prinsip akuntansi tertentu. Kemudian sumber distorsi yang ketiga adalah konservatisme. Selanjutnya itu ada kesalahan estimasi dan juga manajemen pendapatan. Jadi untuk manajemen pendapatan itu yang pertama adalah mengubah metode akuntansi untuk merupakan bentuk manajemen yang menentukan dari manajemen laba ya. Kemudian yang ya manajemen pendapatan di sini dapat didefinisikan sebagai intervensi yang disengaja oleh manajemen dalam proses penentuan pendapatan. Biasanya untuk memenuhi tujuan egois atau skipper yang diungkapkan oleh Skipper ya tahun 89. Hal ini seringkali melibatkan penutupan laporan keuangan, terutama bagian bawah nomor penghasilan baris. Manajemen laba dapat bersifat kosmetik, artinya dapat dimanipulasi, di mana manajer memanipulasi aktual yang terlambat tanpa konsekuensi arus kas. Itu juga bisa menjadi nyata, di mana para manajer mengambil tindakan dengan mengeksekusi arus kas untuk tujuan mengelola pendapatan. Tujuannya itu ada meningkatkan pendapatan, ada big bet, dan juga perataan pendapatan. Boleh di next? Selanjutnya ada motivasi manajemen laba. Ada beberapa alasan dalam mengelola laba, termasuk bertambahnya manajer kompensasi terkait dengan pendapatan yang dilaporkan. Jadi kenaikan harga saham dan lobby juga untuk subsidi pemerintah mempengaruhi motivasi manajemen laba. Kami di sini mengidentifikasi insentif utama untuk manajemen laba dalam hal ini. Yang pertama, ada insentif kontrak, kemudian juga pengaruh harga saham, dan insentif lainnya gitu. Boleh di next mungkin? Ada mekanisme manajemen laba. Jadi di bagian ini menjelaskan mekanisme manajemen laba. Ada area yang menawarkan peluang maksimal untuk manajemen laba meliputi pengakuan pendapatan, inventaris penilaian, perkiraan provisi seperti beban piutangnya berapa, tertagih atau tidak tertagih, dan pajak tangguhan, dan biaya satu kali seperti restrukturisasi dan penurunan nilai aset. Dalamnya ada pergeseran pendapatan, manajemen laba klasifikasi. Boleh di next? Ada analisis implikasi dari manajemen pendapatan, dari manajemen laba ya, atau pendapatan. Jadi karena manajemen laba itu mendistorsi laporan keuangan, mengidentifikasi dan membuat penyesuaian merupakan tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Tapi tetap saja teman-teman, meskipun demikian peningkatan yang mengkhawatirkan dalam manajemen laba, namun penyebarannya kurang dari yang diperkirakan. Salah satunya ada sebelum menyimpulkan suatu perusahaan dengan sedang mengelola laba, seorang analis itu perlu memeriksa insentif untuk manajemen laba. Jadi penghasilan tidak akan dikelola kecuali ada insentif untuk mengelolanya. Kemudian ada reputasi dan sejarah manajemen. Penting untuk menilai manajemen reputasi dan integritas. Kemudian juga ada pola yang konsisten. Itu tujuan manajemen laba adalah untuk mempengaruhi ringkasan nomor garis bawah seperti pendapatan atau rasio utama.
Selanjutnya ada peluang manajemen laba, yaitu sifat kegiatan bisnis menentukan sejauh mana pendapatan dapat dikelola. Boleh di next. Selanjutnya ada proses analisis akuntansi. Analisis akuntansi ini melibatkan beberapa proses dan tugas yang saling terkait. Kita diskusikan Jadi kita diskusikan ya analisis akuntansi dalam dua bidang besar untuk mengevaluasi kualitas laba dan penyesuaian laporan keuangan. Meskipun dibahas secara terpisah, kedua tugas tersebut saling terkait dan memang saling melengkapi. Ada evaluasi apa aja sih? Ada evaluasi kualitas pendapatan dan penyesuaian laporan keuangan. Nah, di evaluasi kualitas pendapatan itu ada mengidentifikasi dan menilai kebijakan akuntansi utama, mengevaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi, dan menentukan strategi pelaporan, mengidentifikasi dan menilai tanda bahaya dari laporan keuangan ya teman-teman. Oke, mungkin boleh di next. Ada analisis laporan laba rugi atau kualitas laba. Jadi penentu penting dalam kualitas pendapatan itu adalah pemilihan dan penerapan manajemen prinsip akuntansi. Pengeluaran ini sering dilaporkan dalam laba rugi atau catatannya, dan oleh karena itu evaluasi pos-pos ini disebut sebagai analisis laporan laba rugi kualitas pendapatan. Dua contoh yang penting ya dari biaya itu, yang pertama biaya iklan. Biaya iklannya berapa, kemudian biaya penelitian dan pengembangan atau biasa kita sebut sebagai research and development atau R&D gitu ya teman-teman. Boleh di next. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya ini akan dibahas oleh teman saya yaitu Yola. Silakan Yola. Terima kasih Ajeng atas penyampaian materi dari analisis earning quality pengembangan analisis akuntansi. Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan analisis neraca kualitas laba. Di konservatisme dalam aset yang dilaporkan, yaitu relevansi nilai aset yang dilaporkan terkait dengan beberapa pengecualian seperti uang tunai investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan tanah. Dengan pengakuan akhir aset tersebut sebagai beban yang dilaporkan, kita dapat menyatakan ini sebagai proporsi umum. Ketika aset berada berlebihan, pendapatan kumulatif adalah berlebihan. Hal ini benar karena pendapatan dibebaskan dan biaya diperlukan untuk membawa aset tersebut hingga nilai yang dapat direalisasikan. Contohnya termasuk keterlambatan dalam mengakui aset yang mengalami penurunan nilai seperti persediaan usang atau pabrik dan peralatan yang tidak produktif, dan juga laporan pengisian utang tak tertagih. Kebaikannya juga demikian benar ketika aset diremehkan, pendapatan kumulatif diremehkan. Contohnya adalah apresiasi yang tidak diakui atas bisnis yang diakuisisi yang dicatat sebesar aslinya harga pembelian. Selanjutnya yaitu adalah konservatisme dalam provisi dan kewajiban yang dilaporkan. Analisis kita harus waspada terhadap proporsi yang berkaitan dengan ketentuan dan nilai tanggung jawab pendapatan. Secara umum, ketika provisi dan kewajiban diremehkan, pendapatan kumulatif adalah berlebihan. Hal ini benar karena pendapatan dibebaskan dari biaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan tersebut atau kewajiban sampai dengan nilai pasarnya. Contohnya adalah penyataan yang meremehkan ketentuan untuk jaminan produk dan kewajiban lingkungan yang menghasilkan pernyataan berlebihan secara kumulatif pendapatan. Sebaliknya, pengisihan yang berlebihan atas kewajiban atau kerugian saat ini dan masa depan akan menghasilkan meremehkan atau melebih-lebihkan kerugian. Contohnya adalah melebihkan biaya pesangon dan restrukturisasi yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada external factor and earning quality yang akan disampaikan oleh teman saya Catur. Baik, terima kasih Yola. Jadi materi selanjutnya itu ada external factor and earning quality. Jadi di mana faktor-faktor eksternal ini membuat pendapatan lebih atau kurang dapat diandalkan. Salah satu faktornya adalah kualitas asing pendapatan. Kualitas pendapatan luar negeri dipengaruhi oleh kesulitan dan ketidakpastian
Dalam perekonomian, repatriasi dana, fluktuasi mata uang, kondisi politik dan sosial, dan lokal adat istiadat, dan peraturan. Di negara-negara tertentu, perusahaan kurang fleksibel dalam melakukan pemberhentian personel yang pada dasarnya mengubah tenaga kerja menjadi biaya tetap. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laba adalah regulasi. Misalnya, lingkungan peraturan yang menantang utilitas publik, itu yang mempengaruhi kualitas pendapatannya. Lingkungan peraturan yang tidak simpatik atau bermusuhan dapat mempengaruhi biaya dan harga jual, sehingga mengurangi kualitas laba yang harus dibayar, meningkatkan ketidakpastian keuntungan di masa depan. Juga stabilitas dan keandalan pendapatan sumber mempengaruhi kualitas laba. Pendapatan pemerintah yang berhubungan dengan pertahanan dapat diandalkan masa ketegangan internasional yang tinggi, namun dipengaruhi oleh peristiwa politik di masa yang damai. Perubahan tingkat harga mempengaruhi kualitas laba. Ketika tingkat harga naik, persediaan laba atau pernyataan biaya yang selalu rendah seperti depresiasi menurunkan kualitas laba. Terakhir, karena ketidakpastian akibat kompleksitas operasi, pendapatan dari perusahaan tertentu dapat dapat atau dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah. Next. Next. Akan saya serahkan ke Ajeng. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin dari presentasi kali ini kita jadi paham beberapa poin mengenai financial statement dan analisis ya teman-teman. Baik, mungkin sekian dari saya, Catur dan juga Yola. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.